Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kali ini akan menjelaskan tentang klasifikasi feedback, fungsi feedback, extrinsic, dan feedback program. Menentukan kecepatan feedback yang dibuat, dan menentukan frekuensi pemberian feedback. Untuk materi pertama mengenai tentang klasifikasi feedback yang akan dijelaskan oleh M. Yazif. Kepada M. Yazif dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan klasifikasi feedback. Dengan adanya feedback yang diberikan pembimbing kepada peserta didik akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, serta kemampuan-kemampuan yang sudah baik untuk dipertahankan. Pemberian feedback yang efektif dari pembimbing akademik dalam praktik berguna untuk memfasilitasi perkembangan sesuai kebutuhan peserta didik sehingga tujuan tercapai. Berikut ini ada beberapa jenis feedback, yaitu pertama yaitu feedback positif dan feedback negatif. Yang kedua yaitu feedback netral. Yang ketiga feedback internal. Dan yang keempat itu feedback eksternal. Terima kasih kepada Yazif. Materi yang kedua tentang fungsi feedback ekstrinsik yang akan dijelaskan oleh M. Gufron. Kepada M. Gufron dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang fungsi feedback ekstrinsik. Sebelumnya kita akan mengetahui arti fungsi feedback ekstrinsik. Feedback ekstrinsik adalah informasi tentang tindakan yang diberikan oleh sumber di luar pelaku. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik dari faktor luar berupa masukan tambahan yang mempunyai peranan yang penting. Fungsi dari feedback ekstrinsik ini adalah membantu peserta didik untuk menilai penampilan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Dan sebagai alat untuk memotivasi peserta didik, pemberitahuan informasi, penguasaan dan motivasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada M. Gufron. Selanjutnya tentang fungsi feedback program yang akan dijelaskan oleh Fahri Ihsan. Kepada Fahri Ihsan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan fungsi feedback program. Umpan balik merupakan aspek penting dari setiap program dan program yang diselenggarakan dalam umpan balik membantu dalam OLM untuk memeriksa kembali keberhasilan dan kegagalan serta mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kesalahan. Umpan balik pada akhirnya akan memastikan keberlanjutan program-program OLM. Umpan balik merupakan proses yang digunakan manajer untuk membantu menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Fahri Ihsan. Selanjutnya materi tentang menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Yang mana yang akan dijelaskan oleh Pasma Riyadi. Kepada Pasma Riyadi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya, menyadari konsekuensi dari suatu aksi yang kita lakukan diperoleh melalui cara umpan balik. Sebagai contoh, kita berjalan dan sementara kita memperoleh umpan balik secara visual terhadap jalan atau arah yang harus kita tempuh, serta kecepatan langkah kaki yang sesuai. Untuk contoh umpan balik visual melalui indera penglihatan atau mata, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengurus kecepatan langkah-langkah kita sesuai alur jalan yang dilalui dan juga menghindari rintangan-rintangan atau halangan yang ditemui. Terima kasih kepada Pasma Aryadi. Selanjutnya tentang menentukan frekuensi pemberian feedback, yang mana yang akan dijelaskan oleh Rudi Yulianto. Kepada Rudi Yulianto dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya, persepsi terhadap definisi umpan balik adalah tanggapan terhadap kinerja yang sudah dilakukan sehingga bermanfaat, memberikan pengarahan dan motivasi untuk memperbaiki kinerja sesuai tujuan pembelajaran dan standar yang berlaku.
Adanya motivasi yang dimiliki untuk melakukan umpan balik tersebut serta faktor yang dapat menghambat penerimaan umpan balik yaitu bersifat destruktif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rudi Yulianto. Sekian presentasi dari kelompok 1, yaitu mengenai tentang feedback. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan pada saat presentasi tadi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.